sini saya akan menjelaskan materi pada AID dan TLC dengan penjelasan bahkan diagram server, soft switch, VoIP dan dikaitkan dengan peranan router mikrotik. Jadi nanti di sini saya akan terangkan dalam materi PBX dan lain-lain sebagainya, nanti akan saya terangkan semua pada video berikut. Pengertian PBX. PBX adalah sebuah sentral privat dengan fitur seperti sentral publik yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi data tersebut. Mohon maaf, saya hilangnya. Secara teknis, PBX server soft switch berfungsi untuk mengatur lalu lintas komunikasi antar saluran telepon atau perangkat yang terdiri dari telepon berbasis SIP, di mana setiap perangkat telepon tersebut harus terdaftar di PBX server soft switch itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat bagian diagram soft switch VoIP, mulai dari VoIP handset, komputer, dual phone, wireless router, kabel atau DSL modem, dan wireless router juga di sini, VoIP phone adapter dan traditional phone. Cara kerja soft switch VoIP. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur PSTN yang ada. Fungsi PBX IP server mirip dengan cara kerja proxy server. Klien SIP baik berupa software, softphone, atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX, dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan IP PBX. Memiliki daftar semua ponsel pengguna dan alamat yang sesuai dengan SIP. Dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP. Dial plan berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX atau yang disebut dengan dial trunks. PBX menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik atau PSTN public switched telepon network melalui trunk, yaitu penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui central office. Jaringan ini menggabungkan telepon dengan faxmail, modem, dan hal lain yang menjadi perpanjangan dari kemampuan PBX sistem melalui trunk. Oleh karena itu, telepon dengan sistem PBX tidak hanya berfungsi untuk kegiatan telepon, namun juga dapat mengirim fax atau modem akses internet. Routing yang bisa diterapkan pada VoIP. Routing adalah suatu proses pemilihan jalur yang akan dilewatkan dalam paket dalam jaringan ke alamat yang dituju. Routing sendiri terbagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Pada routing statis, administrator jaringan harus mengonfigurasikan tabel routing secara manual. Sedangkan pada routing dinamis, menggunakan routing protokol yang mengizinkan router untuk saling berkomunikasi dan membagi informasi, sehingga tabel routing dan dikonfigurasi secara otomatis. Contoh routing dinamis adalah RIP, OSPF, IS, IGRP, IGRP, dan BGP. Routing sangat berperan dalam pengaturan lalu lintas pengiriman data antar VLAN. Routing intermediate system to intermediate system
atau yang disebut IaaS, merupakan salah satu teknik routing dinamis yang dapat menghasilkan waktu konvergensi cepat dan delay yang kecil. Routing IaaS menggunakan metode link stage menentukan jalur tercepat untuk pengiriman paket data. Penggabungan dari routing IaaS sebagai pengatur run lalu lintas data VoIP dan VLAN yang tidak terbatas pada lokasi fisik, membantu routing IaaS dalam mempercepat proses manajemen IP. Dengan jaringan inter-VLAN, routing IaaS ini dapat menangani permasalahan bertambahnya user pada layanan VoIP yang dapat menyebabkan noise dan bertambahnya delay. Baik, itu tadi materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.